Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya Agus Widianto diberi kesempatan untuk memandu dialog asik dengan Dewan mengenai bagaimana membangun Jawa Tengah bersama masyarakat melalui Musrenbang. Sudah hadir di samping saya Bapak Kuatli Abdul Qadir Al-Qatiri, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah. Ini sebetulnya bukan politisi kaleng-kaleng karena beliau itu ahli teknik lulusan Jerman. Ya. Dan ini sebelahnya ada Pak Juwandi, Sekretaris Bapeda. Badan yang sekarang kerjaannya banyak sekali. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Masyarakat. Luar biasa. Jadi saya minta perhatiannya di diskusi kali ini mengenai membangun Jawa Tengah bersama masyarakat melalui Musrenbang. Ya. Yang pertama, saya akan minta pendapat, pemahaman, pandangan, dan pencerahan dari Pak Kuatli. Pak, Musrenbang ini sudah berjalan sekian lama. Pengamatan Bapak itu, prosesnya sudah benar atau belum? Hasilnya sudah seperti yang diharapkan atau belum? Kekurangannya apa, kelebihannya apa? Saya kira Pak Kuatli silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja ya, biar jelas suaranya. Ya. Terima kasih Pak Awu yang memberikan kesempatan pada saya. Musrenbang itu musyawarah perencanaan pembangunan gitu ya. Jadi mulainya Musrenbang ini sebetulnya dari tingkat bawah ya. Dari mulai tingkat RT, RW, lurah. Makanya ketika di kelurahan Musrenbangkel ya, naik Musrenbangcam Pak ya. Kemudian naik lagi Musrenbangkot atau Musrenbangkap ya, kabupaten, dan sesudah itu naik ke provinsi, Musrenbangprov. Nah sebetulnya namanya musyawarah perencanaan pembangunan ini kan diharapkan partisipasi masyarakat banyak di situ Pak. Walaupun kemudian secara gradual itu melihat skala prioritas ya. Nah tinggal bagaimana kita mengoptimalkan ketika Musrenbang ini kita libatkan masyarakat yang ada ya. Khususnya kalau kita sudah sampai di provinsi ya berarti Musrenbangprov ya. Nah bagaimana Musrenbang ini bisa terlaksana dengan baik tentunya perlu menjadi perhatian poin-poin tertentu ya terkait misalnya kesejahteraan masyarakat ya, kelibatan masyarakat di situ, kemudian tingkat perekonomian yang ada di masyarakat ya, dan yang lebih penting lagi ketika kita beberapa waktu yang lalu sering membahas terkait dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Jawa Tengah, bagaimana kita meminimalisir ini, tingkat kemiskinan kita kurangi, begitu juga tingkat pengangguran. Nah bagaimana juga Musrenbang ini bisa efektif untuk masyarakat dan tentunya mudah diterapkan, apalagi di masa pandemi ya, sekarang ini ya, di tahun 2021 ini kan Musrenbangnya untuk tahun 2022 ya, ini kita bahas. Nah karena kondisi sekarang ini kondisi masih dalam tingkat COVID-19 yang luar biasa peningkatannya, klasternya ya, ini perlu menjadi perhatian kita semua terkait pembuatan kebijakan Pak. Kebijakan Musrenbang ini, bagaimana Musrenbang ini bisa berdaya bagi masyarakat yang ada di tentunya 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Untuk itu makanya buat kita perlu mengoptimalkan pelibatan masyarakat di dalam Musrenbang ini sehingga target-target yang dicapai dalam rencana kerja pemerintah daerah itu bisa tertunaikan sesuai juga dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang barusan kita revisi karena dengan adanya pandemi ya, COVID ini. Nah ini semua yang perlu menjadi perhatian kita semua. Tinggal dalam perjalanannya kita melihat Pak,
bagaimana data-data itu bisa kita tuangkan, data kemiskinan, pengangguran, supaya setiap saat itu ada perbaikan, intinya seperti itu Pak. Kita mau ada perbaikan. Nah, tinggal evaluasi kita di masa-masa sekarang ini bagaimana Musrembang itu sudah mengena sesuai dengan sasarannya ke masyarakat. Mungkin sementara itu Pak, nanti kita bisa lanjutkan diskusinya. Baik Pak, jadi sasaran Musrembang itu ujung akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Ya, betul. Jadi mungkin kita lanjut ke Pak Juandi dulu. Pak, kalau menurut Bapeda, ya kan, pola yang akan kita laksanakan Musrembang untuk tahun 2022 ini, apakah ada pola yang sudah disiapkan, pola baru? Karena ini di tengah pandemi, tadi sudah disampaikan Pak Kuatli bahwa kondisi pandemi ini menuntut kita beradaptasi, ya kan. Jadi kalau pakai pola kumpul-kumpul saya kira menyeramkan ya Pak. Ya. Jadi apa yang disiapkan Bapeda Jawa Tengah untuk mempersiapkan Musrembangnya supaya hasil akhirnya betul-betul berdaya guna. Silakan Pak Juandi. Nggih, matur nuwun Pak Awu. Jadi berpijak tadi bahwa optimalisasi Musrembang tadi yang disampaikan, ada asumsinya bahwa optimalisasi bagaimana itu bisa diketahui masyarakat. Memang ada satu effort, ada usaha yang dari kita, dari pemerintah untuk bagaimana Musrembang itu benar-benar diikuti masyarakat tadi Pak ya. Inovasi yang dilakukan atau cara-cara yang dilakukan bagaimana Musrembang itu menjadi media perencanaan bangunan dan endingnya tadi kesejahteraan itu banyak dilakukan Pak dari pemerintah. Yang di Jawa Tengah sendiri, contoh yang kita mengembangkan aplikasi usulan perencanaan. Di situ ada e-planning, ada rembugan, ada usulan-usulan itu bisa ditampung di mana saja di aplikasi itu ada. Di samping itu yang tidak ada di provinsi yang lain, kita mengembangkan namanya Musrembang Wil atau Musrembang Wilayah. Jadi karena Jawa Tengah itu punya karakteristik beberapa wilayah yang agak berbeda, ya. Pantura, Selatan, kita sudah beberapa tahun itu mengembangkan Musrembang Wilayah. Ya. Agak seksi sekali ini Musrembang Wilayah ini Pak, karena ya. Benar-benar pesawat itu berapa wilayah Pak? 6? Ada 6 wilayah, sesuai dengan eskalasinya gitu. Jadi itu satu pola bagaimana benar-benar Musrembang ini menjadi wahana masyarakat untuk mengusulkan, mencurahkan, karena konsepnya kan top down sama bottom up. Ya. Nah, itu jadi yang beberapa tahun dilakukan itu adalah dengan Musrembang Wil. Nah, untuk tahun ini rencananya itu tidak mungkin kita lakukan secara tatap muka, kita lakukan dengan cara daring Pak. Seperti kemarin pada waktu pembukaan masa Musrembang, atau dalam konsep teorinya itu adalah konsultasi publik. Itu kemarin Pak Gubernur berkenan untuk melaksanakan secara daring, ya. Diikuti oleh semua bupati yang ada di Jawa Tengah, ya. Dan masyarakat yang stakeholder yang terlibat, ya. Mulai dari anak-anak, wanita, PKK, semua lapisan masyarakat kita undang, ya. Itu Pak. Jadi selain aplikasi yang kita kembangkan lebih friendly, kita mengembangkan dengan cara daring. Cara daring ya Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak Juandi. Saya kira poinnya adalah sudah ada inovasi. Mungkin pertanyaan yang mungkin tadi sempat disinggung Pak Kuatli adalah soal proses. Nah, proses itu kan mungkin dokumen ya Pak, perjalanan dokumen. Jadi perjalanan dokumen, provinsi adalah wakil pemerintah pusat di daerah, ya, yang harus mengorkestrasi satu wilayah yang cukup besar. Mungkin Pak Kuatli punya pendapat, apakah proses perubahan dan dokumentasi dari hasil-hasil Musrembang itu harus secara intens disosialisasikan dan harus jelas platformnya pakai apa. Misalnya mungkin Bapeda atau DPRD Jawa Tengah menampilkan nih loh hasil dari kecamatan ini terus jadi kabupaten ini, dari kabupaten itu mungkin masuk wilayah gitu kan, wilayah dan kemudian baru masuk ke provinsi. Mungkin Pak Kuatli punya pemahaman karena Pak Kuatli kan sudah pernah di daerah dan sekarang di provinsi. Jadi perjalanan dari kelurahan terus kemudian kecamatan ke kota, ini kan publik kan cuma hanya nonton aja Pak, enggak pernah. Sekarang kan platformnya sudah lengkap. Kalau dokumen-dokumen itu bisa disajikan secara berurutan, perubahannya seperti apa? Seperti proses legislasi yang di DPR RI.
Itu kan ketika ada rapat perubahan diupdate, perubahan update. Mungkin nggak Pak itu dilakukan di Musrenbang ini? Jadi kalau melihat kondisi sekarang ini tentunya pada prinsipnya komunikasinya daring ya. Pertama itu. Ya. Kemudian Daring, yang berikutnya adalah yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi-solusi dari ruang aspirasi yang mereka berikan. Oke. Ruang aspirasi ya. Ruang aspirasi Oke. sudah didapat, kemudian bagaimana masyarakat diberikan solusi ketika mereka punya masalah Oke. untuk melaksanakan kebijakan yang ada atau yang diturunkan dari pemerintah provinsi. Oke. Nah, artinya dengan bahasa lain sosialisasi itu harus dilaksanakan. Ya. Nah, caranya itu teknis. Ya, Teknis, bagaimana ya. masyarakat mendapatkan Tanggung jawab informasi. siapa ini Pak? Tanggung jawab pemerintah provinsi Pemerintah. Oke. atau pemerintah daerah Oke. ketika masuk di daerah. Ya. Karena yang sering terjadi keluhan masyarakat tuh begini, dari mulai Musrenbang ke Musrenbang Cam di kecamatan, ya sampai di kota, itu bahasa masyarakat tuh programnya sudah banyak yang disunat. Oh, oke. Ya, betul. Nah ini kan masing-masing punya alasan. Ya. Pemerintah kecamatan punya alasan, kota, kabupaten punya Punya alasan. alasan, ya. Semua berdasarkan skala prioritas. Nah, ketika menyusun skala prioritas, sebisa mungkin kita melibatkan masyarakat. Oke. Ya, kalau itu skala prioritas yang dimaksud berarti ya top down, ya masyarakat bisa jadi tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Jadi mereka hanya sekedar hadir, Musrenbang, usulan, dibahas, dirembuk, dikirim, ya sudah selesai. Selesai. Ya. Tidak ada feedback. Ya. Nah, yang perlu itu feedback. Feedback, Dan ya. masyarakat perlu solusi Feedback real atas aspirasi yang disampaikan di atas Musrenbang. aspirasi yang disampaikan, dan itu perlu solusi real Ya, oke. sehingga mereka bisa ikut berpartisipasi dan Ya. ini bahasa saya itu membahagiakan masyarakat. Oke. Kalau masyarakat bahagia, apalagi dalam kondisi Ya. COVID, imunnya meningkat. Ya. Baik. Mungkin Pak Kuatli bisa ditengahi dulu ini soal bagaimana mekanismenya supaya orkestrasinya ini bisa berjalan asik gitu loh. Jadi Musrenbang itu selain berjalan dengan enak dan hasilnya berdaya guna, juga prosesnya bisa melibatkan secara langsung. Nah sekarang kan eranya media sosial, eranya online. Jadi mungkin Pak Kuatli punya saran untuk Bapeda untuk menyempurnakan pola kerjanya, bagaimana mensosialisasikan dari awal di tingkat sampai tingkat kelurahan atau kabupaten supaya ada pola ya, minimal pola atau model yang jelas. Karena kalau polanya terlalu beragam kan pusing Pak. Nanti apa yang silakan Pak Kuatli. Baik, jadi kalau melihat proses Musrenbang yang ada itu mungkin yang lebih utama buat kita itu kata kuncinya kita mesti berinovasi. Jadi meng-create segala sesuatunya sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya. Apalagi sekarang kondisi pandemi. Nah, bagaimana kita meng-create agar hasil-hasil yang sudah sampai di provinsi dari Musrenbang daerah itu, kabupaten ataupun kota, dirumuskan kemudian buat satu kebijakan yang inovatif. Ya. Dan tadi Pak Jani menyampaikan kaitannya dengan usulan dari bawah, kaitannya dengan kewenangan. Nah, kewenangan itu kan ada yang kewenangan desa atau kelurahan atau kecamatan. Nah, ketika ini semuanya usulan disampaikan ke provinsi, itu khawatirnya nanti kembalinya itu untuk memilah-milah kewenangan itu sulit. Jadi perlu ada mekanisme yang dibuat, tentunya bahasanya mesti disamakan bahwa setiap kepala desa atau lurah itu mengetahui ini kewenangannya di kita. Berarti tidak perlu kita kirim ke kota atau ke provinsi. Nah, hanya saja tinggal masalahnya bantuannya, misalnya bantuan dananya. Tapi usulannya kegiatan kita siap ini melaksanakan dengan memberdayakan masyarakat setempat. Nah, dengan begitu akan lebih ringan jadinya beban itu, dan pola komunikasinya itu tidak terlalu panjang. Jadi intinya Bapak mau menyampaikan bahwa ada
pemahaman yang berbeda mengenai tugas pokok dan fungsi yang belum dipahami oleh para peserta musrenbang, begitu Pak? Ya, bisa jadi seperti itu. Oke. Ya. Dan apa namanya yang lebih utama lagi kan perhatian kita ini selama ini urusan kemiskinan, Pak. Yang kita di tahun 2019, 2020 itu sudah menurun lagi karena pandemi kan. Pandemi. Ya, Betul. karena pandemi Betul. kan. Nah, terus tingkat pengangguran juga. Ya. Belum lagi kondisi yang kita alami kemarin ketika saya melakukan kunjungan dapil itu ke Dinas Tenaga Kerja di Klaten dan lain sebagainya, kondisi bahwa ada orang miskin baru. Orang miskin baru. Nah, Oke. apa itu maknanya? Ya, yang tadinya bekerja karena pandemi dia tidak Ya, bekerja lagi. Ya. Nah, ini data ini juga perlu kita buat sebaik mungkin, jangan sampai salah data gitu. Karena yang terjadi kemarin ketika bantuan turun dari provinsi ke kabupaten kota, terjadi di beberapa daerah itu, kelurahan atau desa itu berebut. Padahal sebagian juga sudah menerima PKH, Oh. yang itu dari pusat, dia sudah ya. dapat bulanan. Oke, Tapi ya. ketika bantuan itu ada, dia ikut berebut. Akhirnya dampaknya yang lain yang mestinya dapat tidak dapat. Oke. Ya. Nah, ini hal-hal seperti Ya. ini kan hal praktis di lapangan, Pak ya. Makanya perlu kita punya kajian yang intensif, Ya. kajian yang komprehensif Ya. untuk mengelola hasil dari musren ini Ya. supaya mengena ke masyarakat di daerah. Ya. Apalagi belum lagi satu lagi adalah permasalahan kita selama ini urusan pendidikan. Pendidikan. Oke. Nah, yuk. Ya. Pak, saya tertarik itu yang PKH. Ya. Andai kata. Bapak kan punya kewenangan anggaran di Dewan kan. Jadi pengawasan, legislasi, anggaran. Ya. Oke. Seandainya PKH yang dari pusat untuk Jawa Tengah kemampuan cakupannya kurang memadai, ada kurang sekian, apakah memungkinkan provinsi memberikan semacam PKH untuk warganya? Ya, itu melihat regulasinya, Pak ya. Regulasi PKH itu kan program keluarga harapan. Ya, Yang saya tahu ini program pemerintah pusat. pemerintah pusat. Iya. Ya. Seandainya provinsi mengeluarkan program yang sejenis itu, Provinsi mengeluarkan sejenis lain lagi, itu Lain lagi. babnya berarti perlu kita buat kebijakannya. oke. Ya. Ya. Sehingga mengena ya kepada orang yang belum masuk ke dalam Tercover ya. kategori ya, Ya. tercover gitu Oh, kan. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Watili. Jadi mungkin Pak Juandi bisa menyampaikan dan menanggapi apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua. Silakan, monggo. Terima kasih Pak Wakil Ketua. Dari belakang aja saya tanggapinya agak enak. Jadi tadi Pak Wakil mengatakan bahwa kalau PKH tidak tercover, apakah Pemprov bisa memberikan bantuan? Inilah yang terjadi tahun 2016 akhir, kemudian dilaksanakan 17, 18 sampai sekarang. Programnya apa Pak? Programnya adalah Kartu Jateng Sejahtera atau KJS. Ya, jadi salah Jadi bisa satu, ya, Pak? Bisa. Jadi tapi namanya bukan PKH. Oke. Ya. Namanya dengan nama yang Ya lain. sejenis tapi toh. Ya, inilah inisiasi dari Pak Gubernur Pak Ganjar yang melihat bahwa teman-teman saudara-saudara kita yang jumlahnya Pak orang miskin itu kan di Jawa Tengah sekarang itu kan naik lagi Pak ya, rilis BPS kemarin. Sekarang tadi 11,84 Pak. Jadi persen. Jadi kalau misalnya penduduk Jawa Tengah itu 35 juta, berarti kan 3,5 juta lebih Pak. Di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan kita berapa? Sekitar 400 misalnya, kalau kita hitung 400 ribu misalnya. Berarti kan orang miskin kita luar biasa banyaknya. Nah, oleh data miskin itu begitu banyaknya, ditambah tadi miskin baru, luar biasa sekali dampak pandemi ini Pak. Jadi Pak Gub sampai memberikan kalimat gaul APBD kita, APBD rescue Pak ya, pemulihan. Sampai-sampai untuk tahun 2020 ini Pak, itu program kita di OPD itu dipilih mana yang meningkatkan ekonomi ditata, yang lain minggir dulu. Artinya betul-betul saking-sakingnya kita akan memulihkan ekonomi masyarakatnya, itu program yang untuk OPD itu dipilih betul, dipetani suruh gitu. Yang ekonomi mana, ekonomi mana. Karena memang temanya adalah pemulihan ekonomi gitu. Ya. Oleh karena itu bagaimana tadi dikatakan Musrenbang itu bisa
menarik, bisa seksi, bisa gaul gitu. Nah, kita beruntung Pak, beruntung Pak Gub kita orangnya kan IT minded ya. Ya. Betul sekali. Betul sekali. Dan bagaimana kalau dia berkomunikasi dengan dalam session musrenbang itu beliau komunikasi dengan Kades Pak. Di waktu musrenbang Wil itu dia pilih salah satu Kades untuk menyampaikan undang-undangnya. Di samping dia roadshow secara rutin ya, tapi di dalam musrenbang, forum musrenbang wilayah itu dia pilih salah satu desa untuk menyampaikan langsung undang-undangnya. Disitulah dialog antara pimpinan dan Kades, Pak Gub dengan Kades. Pak Kadesnya juga menyampaikan usulannya itu bermacam-macam. Saat itulah beliau memberikan pendidikan politik tadi seperti pemilahan urusannya apa, yang bisa di cover polisi siapa, yang suruh ngusulkan ke Pak Bupati siapa, yang tak bantu langsung berapa. Oke. Jadi disitulah mungkin itu sebagai contoh ya, sebagai contoh atau representasi beliau komunikasi secara langsung juga dengan desa yang lainnya. Ya. Jadi inovasi yang dilakukan di Jateng ini saya nilai di dalam pembangunan itu sangat luar biasa. Bahkan kita tahun 2020 mendapatkan award provinsi terinovasi Pak. Ya. Yang diberikan langsung diterima oleh Pak Ganjar sendiri langsung. Dari kementerian? Dari kementerian Pak. Oke. Dari Kementerian Menristek mengasihkan, dari Kementerian Dalam Negeri juga mengasihkan. Okay. Di kategori pemerintah terinovasi. Ya. Jadi itulah beberapa hal yang bagaimana kita mewujudkan bahwa musrenbang itu benar-benar sebagai wahana, sebagai sarana untuk kita berembuk, top down maupun bottom up. Karena tidak bisa semuanya dari bawah juga tidak bisa Pak. Betul. Karena kita ada amanah juga dari Presiden, misalnya ada prioritas nasional. Kita harus dukung juga Pak prioritas nasional itu. Jadi misalnya ada jalan nasional, proyek nasional, kita harus memberikan dari dukungnya gitu. Dan artinya ada kesinambungan, ada garis merah, ada apa ya, dari pusat sampai daerah itu jadi satu kesatuan pembangunan. Saya kira itulah seninya posisi provinsi ya Pak. Tidak punya daerah otonom yang langsung. Tapi sebagai wakil pemerintah pusat harus mengkoordinasi kan. Betul, ya. Saya kira itu memang ya wis takdirnya begitu Pak. Para pendengar JFM dan Rasika FM yang masih setia bersama kami, bersama Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Bapak Kuatili Abdul Qadir Al-Katiri dan Bapak Sekretaris Bapeda Jawa Tengah Bapak Juandi. Di segmen ketiga ini kita akan menerima telepon dan WA Anda untuk ditanggapi oleh para narasumber. Jadi apa keluhan Anda, apa masalah Anda terkait dengan musrenbang, silahkan disampaikan di forum ini. Kita akan coba tanggapi semaksimal yang memungkinkan. Dan para pendengar bisa memanfaatkan ruang komunikasi lewat telepon 0878 333 00400. Saya ulangi sekali lagi, telepon interaktif bisa dilakukan melalui nomor 0878 333 00400. Pemirsa, saya kira bincang-bincang kita sudah mulai menukik ke hal-hal yang esensial. Jadi supaya tidak ngomong ke sana kemari dan supaya ada manfaat pertemuan ini, saya kira kita patut bersyukur dan memohon kepada dua narasumber ini untuk memberikan catatan akhir Pak. Kira-kira prioritas musrenbang ini mungkin masyarakat perlu diarahkan. Apa yang perlu diusulkan, apa yang perlu betul-betul diharapkan supaya apa? Supaya anggaran kita yang terbatas itu bisa optimal pemakaiannya. Mungkin Pak Kuatili dulu, silakan. Ya, buat kami yang menjadi ini ya harapan kita semua ya, musrenbang ini itu yang pertama dapat menghasilkan ide-ide yang adaptif. Oke. Di tengah kondisi pandemi, karena ini pandemi ini kan. Itu yang pertama. Yang kedua, memunculkan kebijakan yang tidak hanya efektif tapi mudah dijalankan oleh masyarakat. Itu sudah saya singgung tadi. Yang berikutnya,
Musrembang ini menyelesaikan PR yang belum terselesaikan. Menyelesaikan PR yang belum Musrembang yang lalu. Ya. Jadi itu agar di follow up gitu ya. Ya. Yang masih tersisa, Ya. ya itu dilanjutkan. Gitu ya. Ya. Nah, ya kemudian ada ini ya, usaha peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat yang didukung dengan daya saing SDM. Oke. Ya. Ini poin-poin yang penting dan ini semua juga dalam rangka penanggulangan kemiskinan ya. Sudah kita singgung. Kemudian peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, daya saing ekonomi juga Pak. Kemudian peningkatan kesempatan berusaha, peningkatan kesempatan berusaha. Peningkatan kesempatan berusaha. Seperti Mbak Lia tadi Ya, kan. oke. Itu kan perlu ada arahan-arahan, Ya. perlu ada masukan-masukan Oke. ya. Kemudian ada pembangunan berkelanjutan. Ya. Tentunya memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. Kelestarian sumber daya alam. Oke. Ya, yang Ya. terakhir ini terkait dengan kedaulatan pangan dan energi. Oke. Itu yang menjadi perhatian juga. Dari Musrembang harapannya bisa menelurkan hal-hal tersebut. Ya. Baik, terima kasih Pak Kwadili. Mungkin Pak Juandi, catatan-catatan pentingnya dari pertemuan ini. Jadi harapan tentang Musrembang ini memang kalau kami mungkin sesuai dengan temanya itu adalah peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya ekonomi dan SDM. Inilah yang mungkin harapan kami benar-benar Musrembang tahun ini Pak, yang sudah kita buka kemarin di pembukaan Pramusrembang atau konser buruk itu tanggal 15 sampai nanti puncaknya di Musrembang itu benar-benar memberikan menelurkan. Puncaknya kapan Pak? Puncaknya nanti pada Musrembang Prof Pak, sekitar bulan Maret atau enggak awal April itu. Jadi jadwalnya kita setting. Itu benar-benar mewujudkan, menciptakan satu program pembangunan yang benar-benar bisa mengentaskan ekonomi. Kalimatnya itu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan. Karena kita sadar betul bahwa dengan pandemi ini ekonomi benar-benar menurun, Pak. Benar-benar bagaimana visinya Pak Gub meningkatkan kesejahteraan itu tercapai kalau ekonominya itu menurun gitu, Pak. Di tahun terakhir kepemimpinan Pak Gub itu kan mewujudkan. Nah, strateginya di pertengahan masa ini harus kita pulihkan ekonomi, benar-benar kita pulihkan. Sehingga program-program nanti dan kegiatan kita itu benar-benar fokus ke itu. Benar-benar APBD rescue itu kita lakukan, kira-kira seperti itu. Sementara kita punya kapasitas yang semakin dibatasi lagi, semakin menurun lagi karena adanya COVID itu. Iya, mau nggak mau pendapatan kita turun, Pak, baik dari pusat maupun dari PAD kita. Logikanya begitu, karena ekonominya turun. Itu sehingga harapan kami benar-benar di Musrembang ini memunculkan inovasi-inovasi, memunculkan program-program pembangunan yang benar-benar memulihkan ekonomi dan memulihkan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan SDM. Kira-kira itu, Pak. Kira-kira selain sektor UMKM apa Pak yang Semua sektor, Pak, kita garap, Pak. Jadi pendidikannya juga kita garap, ekonominya kita garap, nakernya juga kita garap, di perindaknya juga kita garap, kooperasinya juga kita. Semua program kita arahkan di semua sektornya sesuai dengan tupoksinya masing-masing OPD untuk fokus ke pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kira-kira begitu, Pak. Baik, saya kira kita sudah di penghujung acara. Pak Wakil Ketua, Pak Sekretaris Bapeda, pemirsa dan para pendengar Radio JFM dan Radio Rasika Semarang, kita sudah sampai di penghujung acara dan kata kunci dari acara ini adalah kita bersepakat untuk memulihkan ekonomi, untuk memperbaiki kesejahteraan kita dengan cara dan sumber daya yang ada. Saya kira kita semua harus punya niat yang sama, karena tidak mungkin hanya datang niat dari pemerintah, masyarakat tidak bergerak, tidak bisa. Masyarakat bergerak, pemerintah AB juga tidak bisa. Jadi kita punya tanggung jawab yang sama untuk memperbaiki keadaan kita bersama. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.